Kecuali satu keadaan, orang ini memang menggunakan untuk maksiat kepada Allah, jangan dibantu. Kita sudah tahu uang kita kasih nanti akan dipakai zina, akan dipakai mabuk, dipakai judi, jangan dikasih. Tapi kalau selama dia minta makan, kenapa? Biar. Tapi kemarin saya sudah bantu, biar, dia masih lapar hari ini. Mungkin, ya mungkin setelah kita berinfak kita meninggal setelahnya. Itu amal terakhir. Dari mana kita tahu? Dengan nun. Jadi maknanya, jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka akan kami hapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian disebabkan sedekah kalian yang secara rahasia tersebut. Dari ayat ini dulu kita akan titik beratkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas kita dengan 1.000 rupiah, dapat 1.000 rupiah, tidak. Kalau dari ayat ini kita bisa fahami, bisa sampai 700 kali lipat. Seperti perumpamaan satu benih, muncul 7 bulir, 1 bulir 100 biji. Berarti kan 700 lebih. Ya, seperti itu. Keteguhan jiwa mereka, maksudnya iman mereka. Untuk menjaga supaya iman kita stabil, maka kita bersedekah. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Eksekusi dan juga segera menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan untuk berinfak, akhirnya dicontohi oleh orang-orang lain, maka dia panen pahala semua orang yang berinfak setelahnya. Nah ini kan keadaan berarti di depan orang ya. Tapi kalau misalnya ada keluarga kita, ada teman yang tiba-tiba WA, memang dia butuh bantuan, tidak ada orang tahu antara kita saja sama dia, maka jangan diceritakan ke orang lain. Jadi kondisinya seperti itu ya. Makanya supaya bisa menjaga keikhlasan. Lalu Allah bilang, dan Allah akan menghapuskan, maksudnya dengan sedekah terang-terangan tadi, atau sedekah sembunyi-sembunyi dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qatada rahimahullah, kata lain nama orang ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang ada disebut di bawahnya, paragraf bawah ayat tadi, terjemahan ayat ini. Qatada rahimahullah berkata tentang ayat ini, semuanya diterima, baik sedekah yang dirahasiakan maupun sedekah yang terang-terangan, jika niatnya benar. Tetapi sedekah yang dirahasiakan lebih baik. Sesungguhnya sedekah bisa menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, sehingga menjadi sebab ampunan baginya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, namanya Abdullah, tapi biasa diringkas dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayahnya Abbas juga paman Nabi, ini sahabat, jadi kita bilang radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah menjadikan sedekah tatawwu atau dalam kurung tidak wajib secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik 70 kali lipat dari sedekah tatawwu yang terang-terangan. Artinya kalau kita punya kesempatan untuk sembunyi, kita sembunyikan. Tapi kalau terpaksa di depan umum karena diminta, kita kasih gitu kan. Nah selama kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Biar tidak ada yang tahu kecuali antara kita sama Allah saja. Maka pahalanya akan 70 kali lipat dari sedekah tatawwu yang terang-terangan. Tapi sedekah wajib yang terang-terangan adalah lebih baik 25 kali lipat daripada sedekah wajib yang sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan semua ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi begini maksudnya. Kalau misalnya, tadi saya kasih contoh, ada contoh di majelis kita begini, kebetulan ada satu orang yang butuh sekali bantuan, anaknya lagi dirawat di rumah sakit, misal contoh, dan kita harus menyampaikannya. Maka saya mengatakan, misalnya Bapak Ibu sekalian, ada saudara kita si fulan atau saudari kita si fulana yang butuh sekali bantuan, silakan dibantu. Saya sedang mengiklankannya. Di saat itu nggak apa-apa Bapak Ibu berinfak terang-terangan. Ya ini saya bantu, ya ini saya bantu. Yang ini berdiri, yang itu berdiri, yang ini kasih, yang ini transfer. Nggak ada masalah. Kalau kondisinya seperti ini, maka kata beliau, ya, ini berarti lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Khawatir nanti sembunyi-sembunyi, dia mau nanti kasih di luar sana, tapi ternyata sudah tertutup kesempatannya. Karena sudah full
misalnya. Udah nggak bisa lagi, dibutuhin 100 juta sudah selesai. Kita mau bantu lagi nggak bisa, kena telat. Nah, itu kondisinya. Tapi kalau kondisinya misalnya ada yang menghubungi kita, tadi saya bilang diam-diam, teman kita, saudara kita, tolong bantu saya, tolong begini, anak saya sakit, saya butuh, saya belum makan 2 hari, apalah bahasa dia yang biasa orang memohon bantuan, dan itu hanya antara kita sama dia, maka ini lebih afdal, ya kita tidak memberitahukan siapapun, sedekah aja, kasih aja ke dia. Dan poin penting, jangan pernah tolak permintaan orang. Pegel Ustaz hatinya, orang ini minta terus, gak apa-apa. Urusan kita sama Tuhan, sang pemberi rezeki. Yang suruh kita berinfak itu Allah yang maha kaya dan raja alam semesta ini. Gak usah pikir orang yang minta itu, gak penting. Kecuali satu keadaan, orang ini memang menggunakan untuk maksiat kepada Allah, jangan dibantu. Kita sudah tahu uang kita kasih nanti akan dipakai zina, akan dipakai mabuk, dipakai judi, jangan dikasih. Tapi kalau selama dia minta makan, kenapa? Biar. Tapi kemarin saya sudah bantu, biar dia masih lapar hari ini. Mungkin, ya mungkin setelah kita berinfak kita meninggal setelahnya. Itu amal terakhir. Dari mana kita tahu? Allah mudahkan mereka datang untuk bisa kita raih pahala dari mereka. Nanti akan saya bacakan cukup banyak ya statement para ulama salaf bagaimana mereka bermuamalah dengan diri sendiri dalam bersedekah sehingga terjadi sebuah perubahan reformasi diri yang sangat luar biasa di mana yang tadinya dikuasai oleh syaitan untuk selalu ragu, bimbang, maka berubah menjadi sebuah ya semangat yang sangat besar justru untuk berinfak. Nanti akan kita bacakan statement-statement insya Allah. Tapi bukan dari buku kita, dari buku yang lain akan saya tunjukkan sebentar. Ya. Baik, selanjutnya Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya tentang tadi ya, surah Al-Baqarah 271. Sesungguhnya para imam qiraat, maksudnya yang ahli membaca Al-Quran, berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Ya, dan dia akan membersihkan atau menghapuskan sebagian dosa-dosa kalian. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau membacanya dengan wa tukaffir ankum dengan ta di awal fi'il mudhari ya, atau diawali dengan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini maksudnya kata yang sedang terjadi ya. Gitu. Kalau dibaca demikian maka maknanya sedekah itu menghapus kesalahan kalian. Sebagian yang lain membaca dengan wa yukaffiru ankum. Bedanya ya sama ta. Kalau tadi tukaffiru ankum, kalau ini yukaffiru ankum dengan ya. Jadi maknanya Allah akan menghapus dosa kalian disebabkan sedekah kalian. Dan ayat ini juga dibaca wa nukaffiru ankum dengan nun awalnya. Jadi bisa dibaca dengan ta wa tukaffiru ankum berarti dihapuskan dosa kalian, bisa dengan ya wa yukaffiru ankum berarti diampuni dosa kalian karena sedekah yang kalian keluarkan, bisa juga dengan nun wa nukaffiru ankum dengan nun. Jadi maknanya jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka akan kami hapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian disebabkan sedekah kalian yang secara rahasia tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, ini dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Ini dalil terakhir yang diangkat oleh beliau. Setelahnya kita akan jelaskan lebih panjang lebar lagi insyaAllah. Bunyinya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disedekahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang dapat surga ini siapa? Orang-orang yang menafkahkan hartanya, berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Baik lagi kaya ataupun lagi susah. Tetap dia berinfak di jalan Allah. Nah, ini balasannya surga. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhiminal ghaidh ini maksudnya orang yang menahan amarah sementara dia benar dan dia punya power untuk membalas. Kita benar,
karena kita disakiti oleh orang lain, gitu kan? Dan kita punya kekuatan untuk menghukum dia. Tapi di saat itu kita menahan amarah. Itu balasannya surga. Ya. Disilakan dengan qazimul ghaidh. Ya. Di sini. Kemudian dikatakan, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan ketahuilah Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi dalam ayat ini, Al-Imran 133 sampai 134, Allah memastikan penghuni surga itu, dan level mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah yang suka berinfak di jalan Allah, baik pada saat lapang ataupun sempit. Kemudian yang bisa menahan emosinya pada saat dia punya kekuatan dan benar. Justru dia memaafkan dan tidak melampiaskan. Serta orang yang suka, orang yang menahan emosinya dan orang yang memaafkan orang lain. Maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah ahli surga. Di sini dikatakan oleh penulis, bergegas dan berlomba menuju ampunan dari Tuhanmu, yaitu menuju amal perbuatan yang bisa menjadi sebab terampuninya dosa-dosamu dan ditutupinya darimu. Maksudnya tidak dibuka dosa itu sebagai aib kita misalnya. Itu semua adalah karena rahmat Allah dan menjadi penyebab masuk surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa serta amal perbuatan yang mereka kerjakan sehingga dosanya bisa terampuni dan masuk ke dalam surga. Amalan itu yang pertama adalah infak pada waktu hidup senang dan juga lapang maupun pada waktu susah dan sempit. Jadi orang berinfak itu tidak harus tunggu kaya dulu. Susah pun bisa berinfak. Apalagi kalau kaya dasarnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan berinfak pada waktu lapang dan sempit adalah berinfak pada saat susah dan senang. Nah sampai sini tentunya bahasan yang diangkat oleh penulis sudah selesai. Dan insya Allah kedepannya kita akan bahas amalan ke-9 memaafkan orang lain dan berlapang dada. Itu akan ada bahasan sendiri. Baik, sekarang sebagaimana saya janjikan tadi, coba kita buka Al-Baqarah surah nomor 2. Ini sekarang sudah mulai masuk ke syarah penjelasan tambahan tentang bahasan kita. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 ya. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. Saya bacakan ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan atau sedekah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Seperti sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 bulir. Satu benih biasanya tumbuhkan 1 bulir. Tapi ini menumbuhkan 7 bulir. Dan pada setiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karuniahnya. Maksudnya balasannya, rezekinya. Lagi maha mengetahui niat seseorang. Dari ayat ini dulu kita akan titik beratkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas kita dengan 1.000 rupiah, dapat 1.000 rupiah, tidak. Kalau dari ayat ini kita bisa fahami, bisa sampai 700 kali lipat. Seperti perumpamaan 1 benih, muncul 7 bulir, 1 bulir 100 biji. Berarti kan 700 lebih. Ya, seperti itu. Tapi jangan Bapak Ibu bilang, oh kalau begitu saya mulai sekarang berinfak 1 juta, harapan saya dapat 700 juta. Bukan begitu hitung-hitungannya sama Allah. Karena rezeki itu luas sekali maknanya. Rezeki itu adalah semua yang bisa membuat kebutuhan kita untuk roda kehidupan muka bumi berjalan. Kesehatan, ya, udara, ya, air, semua itu rezeki. Jangan selalu patok rezeki itu duit saja. Ini keliru. Ya, berapa banyak orang kaya raya tapi lumpuh, nggak bisa buat apa-apa, kan begitu? Stroke. Ya. Jadi bukan itu tolak ukurnya, tapi kalau orang Allah berikan harta dan kesehatan, berarti masya Allah, ya, menumpuk kebaikan pada dia gitu. Jadi Allah akan balas 700 kali lipat ini bukan dengan angka-angka yang kita bayangkan. Lupain aja itu. Yang penting kita keluarkan dulu di jalan Allah. Tapi Allah berikan gambaran balasannya sangat besar.
Baik, selanjutnya ayat 262-nya ini ada syaratnya supaya kita dapat balasan dari Allah, berkah apa yang kita keluarkan itu disebutkan dalam ayat ini ada 2 syarat mutlak ini. Alladzina yunfikuna amwalan fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Kamu kan sudah saya bantu. Itu yayasan sana saya yang kasih itu 100 juta. Masjid itu saya yang pasangin granitnya. Nggak boleh sebut-sebut. Nggak boleh sebut. Ada malaikat yang catat, ada Allah yang tahu. Ini syarat pertama nih. Kalau mau dapat pahala, jangan disebut-sebut. Kemudian yang kedua, Allah bilang di sini, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Lempar uang di depannya. Tutur katanya kasar. Sekarang balik persepsi kita. Renungi baik-baik ini. Jangan pernah berpersepsi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membantu orang itu yang butuh. Keliru nih. Balik sekarang. Kalau ada orang yang minta bantuan, kita lebih butuh kepada dia. Kenapa? Kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena kalau kita bantu dia 1 juta rupiah misalnya, kebutuhan dia. Dia dapat nilai 1 juta. Dia beli makanan, dia beli pakaian, segala macam. Selesai kan? Habis. Tapi kalau kita dapat nilai 1 juta itu dan dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda akan diterima nanti hari kiamat. Jadi kita yang butuh pada fakir miskin itu. Selama ini kenapa orang selalu perhitungan kalau mau sedekah? Karena dia pikir orang lain yang butuh. Kebalikin. Kita yang butuh. Renungi bagaimana Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat ini, setiap hari depan rumah mereka selalu orang miskin numpuk. Karena selalu mereka sedekah. Satu hari pernah orang-orang miskin ini gak datang. Gelisah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas ini. Kemudian mereka keluar cari. Mana ini orang-orang miskin ini? Dicari. Dijemput bola, diantarin ke sana. Begitu luar biasa. Sebagian orang kalau belum memahami poin ini. Begitu orang fakirnya tidak ada. Alhamdulillah sudah gak datang lagi. Atau kadang-kadang malah dimarah-marahin, disakiti orang yang minta itu. Kamu nggak tahu diri ya, kamu kan sudah saya bantu gini-gini. Subhanallah, seakan-akan orang itu yang butuh, keliru. Kita yang butuh karena kita butuh nilainya. Bayangkan kalau tidak ada orang miskin yang minta, kita mau dapat pahala sedekah dari mana? Nanti kita akan bacakan statement para ulama salaf berhubungan dengan ini. Setelah kita baca ayat-ayat ini dulu. Karena saya harus tuntaskan sampai 274 ya dari Al-Baqarah. Selanjutnya 263-nya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan juga pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kalau betul-betul kita nggak punya, jangan marahin orang yang datang minta. Ucapkan kata-kata yang baik. Maaf ya, saya belum bisa bantu sekarang. Gitu kan. Gitu. Kita ucapin kan. Itu Allah suruh. Itu lebih baik. Daripada orang bersedekah malah dengan riya. Dan menyakiti perasaan si penerima. Ayat 264-nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma law ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Enggak ada pahalanya. Bagaimana ya Allah hilang pahala itu? Dengan menyebut-nyebutnya. Ini syarat yang ketiga. Ya. Menyebut-nyebut. Gitu. Dan diulangi lagi. Dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Pamer. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan orang seperti ini seperti batu yang licin. Jadi orang yang suka pamer-pamer, saya sudah bantu ini, saya sudah bantu, lalu dia sakiti juga perasaan si penerima. Perumpamaannya nih, uang yang dia keluarkan semua itu ibaratnya seperti batu licin, di atasnya ada tanah, ditaruh tanah ya.
yang rapuh sekali tanah itu. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadi bersihlah dia tanpa bertanah. Artinya tidak ada pahalanya sama sekali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Tidak akan didapatkan apa-apa. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat 265-nya. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Ini poin penting ya. Jadi kita bersedekah itu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Karena perintah Allah kita kerjakan, kita bantu orang. Tidak usah lihat siapa yang menerima, siapa yang minta. Ya. Yayasan mana, individu siapa, nggak penting. Karena bagi kita adalah hubungan kita sama Allah. Allah yang menggerakkan dia pada saat itu sedang minta bantuan. Cari ridho Allah dan keteguhan jiwa mereka. Maksudnya iman mereka. Untuk menjaga supaya iman kita stabil, maka kita bersedekah. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi kalau ada tanah yang tinggi kayak pegunungan, lalu hujan lebat, itu hasilnya bisa panen 2 kali. Karena suburnya. Dan kalau tidak ada hujan lebat, hanya gerimis juga memadai. Karena suburnya tanahnya. Nah begitu perumpamaan orang-orang yang berinfak karena cari keridhaan Allah dan juga untuk mengokohkan iman mereka. Ayat 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarat. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصاب إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم الله. Besok syaitan bisikin riak-riak sama teman-temannya, ketemu teman-teman lalu cerita, kamu semalam tahajud gak? Saya tahajud loh. Gak ada yang nanya, gak ada yang apa. Jadi subhanallah yang semalam suntuk dia khusyuk hilang. Hanya karena lisannya ucapin kata-kata. Untuk apa? Yang pertama. Kalau bapak ibu tinggal di satu komplek mewah. Ada security. Kapan kita ketemu orang miskin tuh? Keluar dari situ langsung masuk tol. Ke tempat kerja, ke mall. Pulang lagi begitu. Tidak ada kita bisa kasih. Paling tukang parkir tuh. Security saja. Ya kan gitu. Jadi kita cari mana. Memang sengaja. Ya. Sering kita lewatin. Misal bapak ibu lagi mau pergi ke taklim begini, lewat, kasih uang. 50 ribu, 100 ribu, mungkin kita kasih sumbangan. Pada saat pulang kita lewat lagi masih ada kotak amalnya. Kenapa nggak infak lagi? Oh sudah tadi. Itu tadi, mereka sudah catat. Sekarang masih hidup, Allah kasih kesempatan. Mungkin kita lewat 1 meter, tabrakan mati. Mungkin itu amal terakhir. Kenapa nggak kasih lagi? Kasih terus sampai selesai itu kotak amal nggak ditaruh. Atau kalau perlu kita datang selesaikan semua itu tanpa orang tahu gitu. Pada saat pergi membawa, lihat orang-orang ini membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul makanan yang mereka makan habis. Ya, mereka dapat makanan kenyang, mereka dapat baju dipakai, misalnya kendaraan, rumah, wakaf tanah dan oke. Tapi mereka cuma dapat sebatas itu. Dan dunia ini kan tidak ada yang kekal ya. Sekarang kita kasih rumah pun pada seseorang, saat dia mati jadi warisan. Tidak jadi kekal. Tapi